Setelah dievakuasi dari beberapa camp yang tersebar di 14 kabupaten di Kalimantan Barat, kelompok ekskavator direlokasi ke Pontianak. Hanya dalam waktu 1 pekan mereka dipulangkan ke daerah asal. Seperti apa kondisi mereka di penampungan dan apa tanggapannya tentang kebijakan pemulangan itu? Saya menemui mereka di lokasi penampungan. Beginilah suasana penampungan komunitas ekskavator di lokasi gudang perbekalan dan perlengkapan atau Bekang di Makodam 12 Tanjung Pura di Pontianak. Sejak Selasa 19 Januari, ribuan warga ekskavator memenuhi lokasi ini. Salah satunya adalah Aji, warga asli Bantul. Aji adalah salah satu koordinator yang ditunjuk untuk menjadi juru bicara di kalangan komunitas ekskavator. Apa konsep ketuhanan dan Tuhan itu bagi Anda mungkin? Ya sama lah, seperti mungkin orang lain gitu ya, nggak ada yang berubah. Kalau kita sih, saya pribadi ini kan kalau masalah keyakinan sekali lagi kan masalah pribadi nih. Sebenarnya saya juga nggak mau ngungkapin juga gitu kan, karena ini masalah pribadi saya. Ya kalau saya memang ya, dialah kalau Tuhan itu dia pencipta kan, pencipta alam semesta ini gitu kan. Ya, dia yang mengatur manusia ini harus bagaimana seperti itu. Dia sebagai pencipta ya kita harusnya memang taat kepada pencipta itu. Ya, Temannya ada Mas kawan Anji? saya yang dari Oh ini ya? kita juga baru ketemu di sini. Baru ketemu di cerita-cerita juga ternyata memang dari Jawa Halo Barat. Mas Ini, Sunjaya, Mas. saya Afi. Sunjaya. Sunjaya. Mas Sunjaya dari mana ini Mas Sunjaya? Saya dari Mempawah. Mau dari Mempawah. Ah. Daerah asalnya dari Daerah asalnya dari Jawa Barat, Bandung, di Bekasi, di Bekasi. Ah. Datang ke sini sama siapa? sama keluarga. Sama keluarga. Yang ini dari wilayah dari daerah Jawa Timur, dari Moton Panjang Dari Jawa dia. Timur, halo Pak. Ah. Saya Afi, Pak Mulyono. Yang ini siapa Pak? Bagus. Pak Bagus, halo Afi. Ini dari Bengkayang. Dari Bengkayang. Ah. Iya, silakan Bapak. Pak bisa diceritakan apa yang terjadi Pak pada saat itu? Benarkah memang sebenarnya sudah ada perjanjian 4 hari untuk memang teman-teman dari ekskavator ini memang mau pindah gitu, betul nggak? Ini, jadi kronologi dari kita set ke belakang dulu ya. Karena ada yang mengatakan kita secara administrasi salah, atau tidak melakukan secara administrasi ini ya. Padahal teman-teman kami ada yang mengurus surat pindah, baik di desa Sejegi maupun di desa Antibar. Itu teman kami. Dan ada beberapa teman kami juga mengurus surat bepergian bekerja. Jadi kami legal sebenarnya. Sebenarnya kalau masyarakat sendiri nggak ada masalah ya sejauh ini. Mungkin karena berita yang nggak menguntungkan bagi kami sehingga mereka muncul kesalahpahaman. Tapi bapak-bapak semua ini semua Muslim. Ada beberapa teman kami Yang non Muslim juga ada. Pokoknya nilainya adalah universal, Iya. kebenaran, kebaikan dan lain-lain Iya. itu yang dipegang. Nilai-nilai universal itulah yang tidak diterima. Sekarang pertanyaannya yang salah siapa itu? Ketika kita mengikuti kebenaran universal, ya kan, tidak mengatakan ras, suku, agama, kenapa tidak diterima? Justru kan harus itu. Semua mengajarkan universal itu adalah cinta damai. Saat ini kapal sudah disiapkan untuk mengangkut Bapak semua, terutama yang ke Jogja dan Jawa Tengah dan juga mungkin Surabaya. Anda kan tidak punya pilihan apapun. Ya, karena Anda sudah di sini ya, kami ingin mengaspirasikan suara kami. Jika bangsa ini tidak mau menerima petani, kami sebagai petani hari ini, kami siap mencari negeri-negeri lain, minta suaka yang mampu masih mau menerima petani kami hari ini. Ada proses yang secara administratif ini akan dikembalikan ke provinsi masing-masing karena cukup banyak keluarga yang rupanya sedang mencari anggota keluarganya yang lain. Ada yang menghilang sudah berapa bulan, ada yang menghilang berapa minggu, ada yang berapa hari, sehingga proses reintegrasi dan reunifikasi itu kita akan maksimalkan. Bu, tapi penolakan tadi juga kan disampaikan di berbagai media sudah mereka dikatakan tidak mau pulang, sebaiknya direlokasi ke tempat lain, Jadi tetap artinya, ingin bertani. iya, ada solusi
solusi, saya sudah koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi. Nanti mereka sekembali ke provinsi masing-masing akan diidentifikasi di sana. Kalau memang ini tercerabut dari keluarganya, reunifikasi harus dilakukan, reintegrasi dengan keluarga harus dilakukan. Tapi kalau kemudian mereka bersama-sama keluarga besarnya dan ingin transmigrasi, pemerintah akan menyiapkan, saya sudah komunikasi dengan Menteri Transmigrasi, akan ada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang di dalam pemetaan transmigrasi itu bisa dijadikan tujuan mereka. Pak Cahyo, kita lanjutkan. Ini kita di depan kita lihat pemetaan daerah asal Eksodus ex-Gavatar di Kalimantan. Ini di Jakarta datanya kami punya sekitar 2.500-an orang. Semarang 1.900, Surabaya 970. Jawa Barat juga besar. Jawa Barat juga cukup besar seperti itu. Nah, dan selain juga masa yang cukup banyak ini, mereka juga ternyata merekrut orang-orang yang secara ekonomi mapan, secara intelektual juga tinggi. Apakah ada sesuatu di balik itu? Ya, kalau kita cermati perkembangannya ya akan mengarah dalam membangun sesuatu, apakah organisasi ataukah ingin menandingi negara kita ataukah ingin memecah NKRI dengan keyakinan-keyakinan yang dia punyai. Nah, makanya Kemendagri sejak awal memang tidak menerima pendaftaran mereka untuk tercatat sebagai ormas di Kemendagri. Kejaksaan juga sudah mencium, Majelis Ulama juga sudah. Tapi kan untuk memutuskan ini organisasi terlarang ini kan harus dibuktikan dulu dong. Maka sekarang kepolisian melangkah jauh. 5.000 lebih di satu provinsi yang belum dipulangkan. Apa juga mereka tetap sesuai dengan rencana Saya kira awal mereka akan dipulangkan minimal ke daerah ada asal? pembinaan, ada monitoring. Jangan sampai masyarakat setempat melakukan perlawanan, melakukan seperti amuk massa seperti itu kan kasihan. Pak, waktu saya di sana mereka mengatakan mereka itu membeli lahan itu sekitar ada 40 hektar yang mereka beli dan mereka kelola. Kemudian sekarang mereka harus dipulangkan. Bagaimana dengan lahan yang mereka sudah beli itu? Kami udah kontak dengan Pak Gubernur Kalimantan Barat misalnya ya tetap kepolisian menjaga aset mereka. Kemudian Pemda kami minta untuk mendata. Jangan sampai dijarah dan sebagainya. Dan mereka juga punya kelengkapan surat. Mereka yang kemarin dipulangkan, ditampung di berbagai tempat, Kemendagri mendata. Kita data dengan EKTP. Nah, dari situlah nanti mudah-mudahan kepolisian bisa mengungkap, Departemen Agama dengan tokoh-tokoh agama, Majelis Ulama bisa ikut terjun. Mari, ini tanggung jawab kita bersama. Sekian ribu orang ini. Proses hukum yang dikenakan adalah kepada pemimpin-pemimpin mereka? Iya, itu tanggung jawab polisi. Masyarakat yang juga siap menerima mereka, apakah sudah siap juga masyarakat di daerah asal mereka? Itu juga ada pembinaan untuk mereka? Supaya tidak ada stigma atau diskriminasi? Memberikan pemahaman bahwa mereka anggaplah ini tersesat. Memilih jalan yang tersesat dalam tanda petik ya. Walaupun dalam keyakinan dia mungkin ini benar. Kan manusia punya hak sebenarnya untuk memilih keyakinan dan agama. Tapi kalau memilih agama dan keyakinan itu menyimpang dari yang benar, akidah-akidah yang ada, kan harus diluruskan. Yang bisa siapa? Ya tokoh agama yang memahami agama itu sendiri. Oke, baik, kita lihat bagaimana berjalannya, bagaimanapun juga mereka saudara kita, ya. Pak Cahyo. Terima kasih banyak atas waktunya di NSI.